Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Memulai hari ini, akhir pekan kita mengajak kita untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita teruskan bacaan kita di 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai ayat 21. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Kritis terhadap ajaran maupun gaya hidup kekinian. Dalam penutup surat yang pertama ini, Rasul Paulus menekankan dua hal sebagai nasihatnya kepada Timotius. Pertama, perlunya sikap kritis pada ajaran yang kita dengar. Pada dasarnya, ajaran jika disampaikan berdasarkan firman Tuhan, pasti membawa kita pada hidup dalam kebenaran. Namun demikian, diungkapkan bahwa ada orang-orang yang menggunakan ajaran firman Tuhan untuk kepentingan pribadinya, sehingga berakibat pada ajaran yang seolah didasarkan pada firman Tuhan, namun jika dikritisi membawa para pendengarnya ke dalam jalan hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri.
dan pada akhirnya menimbulkan pertikaian, perpecahan, saling memfitnah, dan curiga. Bukankah seharusnya firman Tuhan justru menolong kita membangun nilai-nilai yang baik, bukan sebaliknya? Maka, mari saat mendengarkan firman Tuhan, kita gumuli dengan pikiran dan hati dalam terang hikmat Tuhan, sehingga kita dapat membedakan apakah ajaran yang kita dengar sungguh-sungguh bersumber pada firman Tuhan atau justru menyesatkan. Kedua, Rasul Paulus juga mengajarkan untuk kritis terhadap gaya hidup. Rupa-rupanya sejak masa itu ada kecenderungan seseorang ingin menjadi kaya. Bukan soal boleh atau tidak boleh menjadi kaya, tetapi Rasul Paulus mengingatkan agar hati kita jangan sampai terikat dengan keinginan untuk menjadi kaya itu sendiri. Dikatakan cinta uang adalah akar kejahatan. Ada banyak pelanggaran moral maupun pelanggaran terhadap firman Tuhan terjadi akibat seseorang mengejar kekayaan. Justru kita diingatkan pentingnya menjadi kaya dalam kebaikan dan kebajikan. Karena dengan demikian, kita mencapai tujuan hidup yang Tuhan tetapkan, yaitu hidup bukan bagi diri sendiri, namun bagi kemuliaan nama Tuhan dan memberkati orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kepada kami, agar kami senantiasa kritis dengan apa yang kami dengar maupun apa yang kami hidupi. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami mampu memilah, membedakan, serta memilih untuk hidup seturut dengan firman Tuhan di tengah banyaknya ajaran maupun contoh gaya hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bantu kami untuk belajar hidup sederhana, belajar hidup mencukupkan berkat Tuhan, dan bahkan mencukupkan itu semua untuk memberkati orang lain. Kami menyerahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan menyertai kami, dan bantulah kami jika kami sedang menghadapi pergumulan yang sulit untuk kami hadapi sendiri. Kami mengandalkan pertolongan Tuhan. Dan biarlah setiap langkah kami hari ini Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.